Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya Gibran, mahasiswa S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Persada Indonesia (AI). Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja, Pelatihan Kerja, dan Komitmen terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja pada Karyawan PT Varuna Tirta Prakasya. Untuk yang pertama, mengenai alur tesis saya adalah sebagai berikut. Dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori dan penelitian terdahulu, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 mengenai latar belakang masalah, karena yang pertama adalah semakin meningkatnya persaingan yang sangat ketat dalam bidang jasa logistik, turunnya kinerja karyawan karena pelatihan tidak efektif dan efisien, distribusi dan beban kerja pegawai yang tidak merata, komitmen kerja pegawai yang masih rendah. Berikut data penilaian kinerja karyawan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 dan data turnover karyawan tahun 2019 dan 2020. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, belum meratanya pembagian beban kerja di perusahaan, yaitu pendistribusian pegawai saat ini belum mengacu pada beban kerja yang ada. Yang kedua, masih kurangnya pelatihan kerja dalam menunjang aktivitas pekerjaan perusahaan yang dilakukan, spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda. Komitmen karyawan yang masih rendah dapat dilihat dengan tingkat turnover karyawan yang masih cukup tinggi. Beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen kerja di PT Varuna Tirta Prakasya berpengaruh terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Yang kelima, masih adanya karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan perusahaan. Yang keenam, turnover yang tinggi diduga dapat merupakan hasil dari pembagian beban kerja yang tidak merata. Pelatihan kerja yang belum optimal dapat diduga sebagai salah satu penyebab turunnya kinerja karyawan. Turunnya komitmen kerja karyawan diduga mempengaruhi hasil kinerja karyawan. Komitmen karyawan yang rendah membuat kinerja karyawan menurun. Untuk pembatasan masalahnya, yaitu agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus dan tepat sasaran, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang akan diangkat perlu dibatasi variabelnya. Maka penulis membatasi yang berkaitan dengan judul pengaruh beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan PT Varuna Tirta Prakasya. Kinerja karyawan dipilih meningkatkan kinerja karyawan yang membawa kemajuan bagi perusahaan. Untuk permasalahan masalahnya, yang pertama itu adalah problem statementnya, karena ada pengaruh yang signifikan terhadap beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan. Untuk riset problemnya, karena sejauh mana pengaruh beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan. Untuk mencari tahu apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, pelatihan kerja apakah berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris dari perumusan masalah tersebut, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja, untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja, untuk menganalisis pengaruh komitmen terhadap kinerja, untuk menganalisis pengaruh beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan PT Varuna Tirta Prakasya. Untuk manfaat penelitian itu bagi peneliti, bagi perusahaan, dan bagi pihak lain. Masuk ke bab 2, itu tinjauan pustaka, kinerja karyawan, terdiri dari pengertian, tujuan, dan manfaat, serta sintesis kinerja. Untuk pelatihan kerja pun begitu, beban kerja, serta komitmen. Hasil penelitian yang relevan ada 4 yang saya masukkan. Untuk rangka berpikir, yaitu beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen akan saling berhubungan dengan kepuasan kerja dan kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama, terdapat pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja pegawai pada PT Varuna Tirta Prakasya. Yang kedua, terdapat pengaruh pelatihan kerja terhadap kepuasan kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya. Terdapat pengaruh komitmen terhadap kepuasan kerja kepada pegawai PT Varuna Tirta Prakasya. Yang keempat, terdapat pengaruh beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Terdapat pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja, dan selanjutnya sampai dengan hipotesis ke-9. Untuk bab 3, metode penelitian terdiri dari populasi, sampel, dan sampel besar, dan ini penggalan sampel. Untuk jumlah sampelnya terdapat 137 orang, jadi saya akan ambil seluruh populasi, akan saya lakukan dalam penelitian, saya masukkan. Untuk instrumen penelitian, yang pertama teknik pengumpulan data dan sampel, metode wawancara, metode kuesioner, dan metode observasi. Lokasi dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilakukan PT Varuna Tirta Prakasya yang beralamat pada kantor pusat Gedung Mawar SBU, kawasan Cakung, Komplek Kawasan Merdeka Nusantara.
Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan mulai bulan November 2000 sampai dengan selesai. Untuk teknik analisis dan hipotesis, yang pertama desain penelitian dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yang dilakukan pada PT Farhan Terpakasya mengenai beban kerja, latihan kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dalam penelitian ini memberikan sebuah gambaran data yang dianalisis secara akurat, sistematis, statistik, dan jelas. Analisis kuantitatif didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara kuantitas atau dapat diukur dengan rumus atau alat analisa pasti. Untuk menganalisis pengaruh beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada PT Farhan Terpakasya dilakukan dengan menggunakan program Smart VLS 3.0. Kita masuk ke dalam bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk yang hasil penelitian dilakukan relasi beban kerja. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung indikator lebih besar dari R table, sehingga semua variabel indikator valid. Untuk nilai alpha Cronbachnya dapat diketahui bahwa variabel yang diteliti menunjukkan nilai Cronbach alpha 0,905 yang itu lebih besar dari 0,6, maka hasil reliable untuk variabel X3 yaitu variabel komitmen. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel uji validitas dan reliabilitas variabel kepuasan Y1. Dari tabel tersebut kesimpulannya itu dari 9 data tersebut nyatakan valid. Masuk ke dalam uji validitas dan reliabilitas variabel kinerja Y2. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung indikator untuk variabel beban kerja di atas korelasinya 0,837 dan ia dinyatakan baik karena lebih besar dari 0,7. Untuk pelatihan kerja pun begitu. Untuk komitmen 0,886, untuk kepuasan kerja 0,849, dan untuk kinerja 0,873. Nilai composite reliability dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,7. Artinya bahwa instrumen yang digunakan dalam mengukur konsep pada setiap variabel akurat, konsisten, dan tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Pada nilai composite variabel yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pertanyaan berdasarkan item-item pertanyaan pada instrumen penelitian yang diteliti memiliki konsistensi internal yang memadai untuk digunakan dalam diandalkan atau reliable. Untuk beban kerja 0,79, kepuasan kerja 0,8, untuk kinerja 0,842. Nilai Cronbach alpha dari setiap variabel pun sama, semuanya lebih besar dari 0,7. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diartikan bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi syarat Cronbach alpha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Berikut skema model partially square. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis partially square dengan program Smart FPL 3. Berikut adalah skema konsep model berdasarkan PLS yang diujikan. Dari gambar tersebut dapat kita lihat untuk beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja.
Berdasarkan iuran, gambar model termodel sebagai berikut. Dari skema tersebut diperoleh informasi bahwa masing-masing indikator variabel hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator dinyatakan tidak layak atau tidak valid untuk digunakan untuk penelitian, tetapi semua valid sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berikut ini ditampilkan skema inner model dalam penelitian ini. Hasil diperoleh dari pengukuran seluruh penelitian digambarkan sebagai berikut. Dari hasil kawat koefisien dapat dilihatkan bahwa beban kerja dan kepuasan kerja memiliki path koefisien 0,037% dengan keterangan negatif lemah, pelatihan kerja dan kepuasan kerja 0,093% dengan keterangan negatif lemah, untuk komitmen dan kepuasan kerja 0,101 dengan keterangan negatif lemah, beban kerja dan kinerja 0,046 dengan keterangan positif lemah, untuk pelatihan kerja dan kinerja 0,093 dengan keterangan positif lemah, untuk komitmen terhadap kinerja path koefisien 0,131 positif lemah dan perizinan terkuat di antara yang lemah, untuk kepuasan kinerja terhadap kinerja 0,046 yaitu positif lemah. Pada nilai path koefisien adalah dari angka 1 sampai dengan minus 1 sampai dengan plus 1, semakin besar nilai path koefisien maka semakin kuat pengaruh antar variabel. Pada tabel 43 di atas menunjukkan bahwa komitmen memprediksi kinerja dan bersifat positif memiliki nilai yang paling tinggi. Selanjutnya, temuan hasil penelitian ini merupakan model matematika dengan dua persamaan sebagai berikut. Untuk kepuasan minus 0,0037, untuk beban kerja minus 0,093, untuk pelatihan minus 0,101, untuk komitmen dengan R kuadrat sebesar 0,018. Untuk kinerja 0,046, untuk kepuasan plus 0,046, untuk beban kerja plus 0,093, untuk pelatihan plus 0,131, komitmen dengan R square 0,034. Untuk hasil IBJTS dari penelitian dapat digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Uji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T statistik dan nilai p-value. Hipotesis yang akan diterima apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Berikut ini hasil hipotesis dalam penelitian ini. Untuk beban kerja dan kepuasan kerja dengan T statistiknya 0,332 dengan p-value-nya 0,74, dengan hasil tidak diterima. Latihan kerja terhadap kepuasan kerja dengan T statistiknya 0,876% dan p-value-nya 0,381, yaitu hasil tidak diterima. Untuk komitmen dan kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja untuk T statistiknya 0,897 dan p-value-nya 0,37 dengan hasil tidak diterima. Beban kerja, pelatihan kerja dan komitmen secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja untuk R square-nya atau R kuadratnya adalah 0,018 dan nilai F-nya adalah 0,525 dengan hasil tidak diterima. Beban kerja terhadap kinerja T statistiknya adalah 0,018 dengan p-value 0,349 tidak diterima. Komitmen kinerja adalah 1,449. Dari hasil segalanya menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini semuanya dapat diterima dengan nilai p-values lebih besar dari 0,05. Demikian pula hasil pengaruh tidak langsung seperti pada tabel di bawah ini. Seluruh path pengaruh tidak langsung adalah tidak signifikan. Berikut temuan hasil penelitian pada nilai T statistik p-values pada pengaruh tidak langsung, beban kerja, kepuasan kerja dan kinerja. T statistiknya 0,12 dan p-values-nya 0,905. Hasil tidak diterima karena T statistiknya lebih kecil dari 0,196 dan p-values-nya lebih besar dari 0,05. Untuk pelatihan kerja, kepuasan kerja kinerja, T statistiknya 0,245 dan p-values-nya 0,807 dengan hasil tidak diterima. Komitmen kepuasan kerja dan kinerja untuk T statistiknya 0,252
dan p-value-nya 0,801 dengan hasil tidak diterima. Dengan pula tidak pengaruh tidak langsung seperti tabel di atas ini, keluar pengaruh tidak langsung adalah tidak signifikan. Untuk pembahasan dan temuan hasil penelitian berdasarkan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut. Untuk hipotesis 1, berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa p-values yang membentuk pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,74 dengan nilai t-value sebesar 0,332. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berkaitan dengan hal ini, maka hasil dari penelitian ini menguatkan salah satu dari penelitian dari Andik Hermings, Desi Purwanti tahun 2020 terkait pengaruh antara beban kerja dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh secara langsung signifikan terhadap kepuasan kerja. Meskipun hasil penelitian Andik Hermings dan Desi Purwanti dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan, namun ini ada kaitannya karena indikator yang digunakan masih relatif mendekati sama karena terkait dengan layanan dan jasa. Untuk hipotesis 2, yaitu berdasarkan hasil BTS yang dilakukan bahwa W1 dengan values yang membentuk pengaruh pelatihan kerja terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,381 dengan nilai T-value sebesar 0,876. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pelatihan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Chandra Dewibowo tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Roy Sentosa Collection Yogyakarta. Untuk hipotesis 3, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh data bahwa p-values yang membentuk pengaruh komitmen terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,37 dengan nilai t-value sebesar 0,897. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa komitmen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kerja. Komitmen terhadap kepuasan kerja adalah 0,018 dengan nilai F sebesar 0,525. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen terhadap kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk hipotesis 5, berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa p-values yang membentuk pengaruh beban kerja adalah terhadap kinerja adalah sebesar 0,636 dengan nilai t-value sebesar 0,018. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa beban kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Justina Pipit, Ikan Aurelia, dan Marta Edre yang menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan beban kerja tidak pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai T hitung dengan nilai signifikan 0,914, nilai signifikansi lebih besar dari indikator yang digunakan 5% atau 0,05, lebih besar dari T hitung T table 0,9%, lebih besar dari 0,26. Untuk hipotesis ke-6, berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh data bahwa jalan dengan penelitian Edi Saputra, Pakpahan, yang menjelaskan bahwa untuk variabel pelatihan diperoleh nilai T hitung sebesar 0,593 dengan signifikansi 0,556. Tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk hipotesis ke-7, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh data bahwa p-values yang membentuk pengaruh komitmen terhadap kinerja sebesar 0,148 dengan nilai t-value sebesar 1,449. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa komitmen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Ini sejalan dengan penelitian dari Joko Stopo tahun 2018 yang menjelaskan bahwa hasil persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil BTS yang dilakukan, diperoleh pada p-values yang membentuk pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja adalah sebesar 0,701 dengan nilai T-value sebesar 0,384. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nicholas Ivan Waskita, Diasa, dan Indayanti yang menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, tetapi variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peningkatan kapasitas dan motivasi kepemimpinan secara bersamaan dapat menjadi penentu kinerja karyawan. Untuk hipotesis ke-9, berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan, diperoleh data bahwa R-quadrat yang membentuk pengaruh beban kerja, pelatihan kerja, komitmen, dan kepuasan kerja tetap terhadap kinerja adalah 0,034 dengan nilai F sebesar 1,76. Hasil ini memberikan kesimpulan memiliki pengaruh yang terhadap kinerja karyawan.
tidak terdapat pengaruh yang secara signifikan. Terhadap kinerja dosen tetap di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gerimis Surabaya, disarankan untuk tidak menggunakan model analisis regresi ganda. Model ini bukan model yang baik untuk melakukan kinerja karena hanya mampu menyumbang 6% tentang penilaian kinerja. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian saya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja pada PT Farantita Prakasya. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh pelatihan kerja terhadap kepuasan kinerja pada PT Farantita Prakasya. Yang ketiga, tidak terdapat Untuk saran masuk ke pada yang pertama, bagi perusahaan tetap melakukan perbaikan dari sisi distribusi beban kerja, pelatihan kerja, dan komitmen untuk mengatasi kondisi yang relevan saat ini, khususnya dengan kondisi pandemik COVID-19 saat ini, diperlukan untuk dapat memberikan dampak dan pengaruh yang lebih signifikan bagi kepuasan dan kinerja di perusahaan secara holistik. Yang kedua, sebaiknya PT Farantita Prakasya semakin meningkatkan program-program yang dapat meningkatkan kepuasan kerja sebagai proses antara untuk meningkatkan kinerja perusahaannya, misalnya dengan program-program meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang holistik di era pandemi ini, sehingga dapat memulihkan pengembangan bisnis dan bangkit dari stagnan bisnis. Yang ketiga, sebaiknya perusahaan terus mempertahankan kondisi PT Farantita Prakasya karena hal ini berdampak pada komitmen karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.